Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Return on Equity atau Return on Common Equity. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Thomas Ilham, NIM 18, kemudian Rahayu Mulyaningsih, NIM 380, lalu Khayina Malufa Listiani NIM 137 dan Rizky Desrizal Pratama NIM 330 dan yang terakhir Umul Din Maimunah NIM 265. Pengertian ROE atau Return on Equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Definisi ROE menurut Kashmir 2014, pengertian return on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak EAT dengan modal sendiri. Rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik itu indikasikan bahwa posisi perusahaan akan terlihat semakin kuat. Begitupun sebaliknya, semakin baik tinggi nilai return on equity (ROE) perusahaan, maka semakin baik kinerjanya dalam memperoleh laba bersih setelah pajak. Rasio ROC ini didasarkan pada dua perhitungan penting, yaitu laba operasi (net operating profit) dan modal kerja (employed capital). Yang digunakan laba operasi bersih atau net operating profit sering juga disebut dengan EBIT, earning before interest and tax, atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. EBIT sering dilaporkan pada laporan laba rugi karena menunjukkan keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari operasi. Komponen kedua yang diperhitungkan pada rasio ROCE adalah modal kerja yang digunakan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Return on Equity atau ROE. Yang pertama, rasio aktivitas. Rasio ini terdiri dari rasio perputaran kas, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran piutang. Yang kedua, rasio utang. Rasio ini terdiri dari rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio EBIT terhadap bunga. Yang ketiga, rasio likuiditas. Rasio ini terdiri dari rasio cepat dan rasio lancar. C. Fungsi ROE atau Return on Equity. 1. Return on Equity atau ROE berfungsi sebagai alat untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan, baik pemakaian modal untuk produksi maupun penjualan. 2. ROE dapat dipakai sebagai alat pembanding antar perusahaan di sektor industri yang sama. 3. Return on Equity atau ROE juga berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas setiap divisi manajemen perusahaan. 4. Return on Equity atau ROE berfungsi sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor. 5. Tidak hanya investor saja, Return on Equity atau ROE juga digunakan oleh perusahaan, terutama dalam hal keputusan ekspansi. D. Kelebihan dan kekurangan Return on Equity atau ROE. Kelebihan atau keunggulan rasio ROE yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan rumus ROE cenderung sederhana dan mudah dipahami, sehingga setiap orang dapat mencari tahu nilai return on equity perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan dapat menjadikan return on equity atau ROE sebagai alat untuk mendorong perolehan laba perusahaan agar lebih maksimal. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai ukuran prestasi dari manajemen perusahaan, terutama dalam hal pemanfaatan modal dan perolehan laba bersih. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja perusahaan, atau ROE dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi manajemen perusahaan, khususnya dalam hal profitabilitas. Kekurangan atau kelemahan rasio ROE sebagai berikut. Yang pertama, nilai ROE bisa saja menyebabkan manajemen perusahaan enggan untuk menambah porsi modalnya,
terutama ketika nilai return on equity atau ROE dianggap sudah besar atau tinggi. Padahal nilai rasio ROE yang tinggi adalah peluang yang bagus untuk melakukan pengembangan bisnis. Yang kedua, perusahaan bisa saja hanya cenderung berfokus pada tujuan jangka pendek saja. Perhitungan dan contoh soal ROE (Return of Equity). Berikut ini tim Edu Saham akan memberikan satu contoh soal ROE (Return on Equity) beserta jawaban dan contoh perhitungannya. Contoh soal: berdasarkan annual report atau laporan keuangan tahunan tahun 2019, diketahui laba bersih setelah pajak laba tahun berjalan PT XYZ Tbk adalah 1 triliun rupiah dan total modal yang dimiliki yaitu sebesar 8 triliun rupiah. Berapakah nilai rasio return on equity atau ROE PT XYZ Tbk? Jawaban: ROE sama dengan laba tahun berjalan atau total modal X dikali 100%. ROE sama dengan 1 triliun atau 8 triliun dikali 100%. ROE 12,5%. Dengan demikian, maka nilai rasio return on equity perusahaan PT XYZ Tbk adalah sebesar 12,5%. F. Jenis-jenis rasio profitabilitas. 1. Margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. 2. Margin laba bersih, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya Return on equity merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan di dalam presentase. Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Return on sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi, seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain, sebelum dikurangi pajak dan bunga. Yang keenam, pengembalian modal yang digunakan, atau return on capital employed. Return on capital employed atau ROCE merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk presentasi. Yang ketujuh, return on investment atau ROI. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Yang kedelapan, earning per share atau EPS. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. G. Komponen-komponen ROE. Yang pertama, ROA atau Return on Asset. Return on Assets adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Yang kedua, leverage disesuaikan. Leverage disesuaikan terbagi menjadi dua, yaitu A. Common earning leverage. Earning leverage untuk saham biasa. Common earning leverage mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham, biasa dari jumlah total laba bersih operasional. Yang B. Leverage struktur modal
atau capital structure leverage. Capital struktur atau struktur modal merupakan bagian struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan jangka panjang yang tercermin pada utang jangka panjang dan modal. H. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Yang keenam, untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih. Yang ketujuh, untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih. Yang kedelapan, untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.